Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan pertama ya, atau materi pertama lebih tepatnya, yaitu pengantar program linier. Nanti di sini akan saya jelaskan mengenai apa itu fungsi konveks atau cembung, kemudian ada juga himpunan konveks, kemudian hubungannya dengan model program linier itu sendiri. Kemudian ada bentuk model program linier beserta beberapa contoh sederhana. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Sesuai dengan nama mata kuliah kita, yaitu program linier. Apa sih sebenarnya program linier ini? Jadi program di sini adalah perencanaan. Jadi kita merencanakan, memprogram, merencanakan. Dengan harapan bahwa yang kita rencanakan nanti, kita bisa dapatkan hasil yang kita inginkan atau yang kita sesuai, yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian ada linier, di sini adalah semua fungsi matematis dalam model ini nanti, model program linier nanti yang kita buat, ini harus merupakan fungsi linier. Jadi kalau dilihat di sini saya bold ya, saya tebalkan kata semua dan kata fungsi linier. Jadi itu adalah dua hal yang penting. Jadi semuanya itu atau tidak ada satupun fungsi di dalam model nantinya itu yang non fungsi linier. Gitu. Kalau misalkan lupa apa ini fungsi linier, bisa dibuka lagi ya catatan kalkulusnya. Jadi semua fungsi matematis, baik di situ nanti ada fungsi tujuan maupun di batasan, di situ adalah fungsi linier. Kemudian membuat program linier di sini berarti artinya adalah kita membuat rencana kegiatan dengan tujuan di sini akan kita dapatkan adalah hasil yang optimal. Optimal di sini bisa bermakna dua nanti kalau di model kita, bisa memaksimalkan atau meminimalkan. Jadi mau memaksimalkan hasil kita atau meminimalkan hasil kita gitu. Jadi agar hasil kita itu maksimal, kira-kira nilainya atau rencana kita harus seperti apa sih? Atau misalkan kalau kita ingin hasil kita adalah minimal, berarti rencana yang harus kita buat adalah harus seperti apa? Itu yang harus kita kerjakan atau cari. Oke, kemudian di sini catatan tadi yang di bold tadi. Jadi semua fungsi yang berkaitan di sini adalah fungsi linier. Kita akan membahas mengenai kecembungan atau convexity. Jadi nanti akan ada fungsi cembung atau fungsi konveks, kemudian ada himpunan cembung dan juga ada titik ekstrim. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai definisi dari kombinasi cembung atau convex combination. Diberikan dua titik, misal titik X dan titik Y. Titik X dan titik Y di sini elemen bilangan real berdimensi n, jadi berupa vektor ya. Kombinasi cembung adalah sembarang titik Z dengan Z sama dengan lambda X ditambah 1 dikurangi lambda dikalikan Y. Di sini lambda antara 0 dan 1. Jadi kalau kita ulangi lagi, jadi kita punya dua titik. Di sini misalkan adalah titik X dan titik Y. Jadi benarnya titik X dan Y di sini bisa berupa skalar juga. Tapi di sini definisi yang diberikan untuk bentuk umum ya, jadi berupa vektor. Jadi dimensinya adalah dimensi n. Jadi nanti akan ada titik Z. Titik Z ini adalah kombinasi cembung antara titik X dan titik Y dengan Z sama dengan lambda X ditambah 1 dikurangi lambda dikalikan Y. Kalau kita lihat di sini, ini adalah konsep dari line segment atau segmen garis. Jadi kalau kita punya dua vektor, misalkan vektor A dan vektor B, kemudian vektor A itu adalah bergerak ke B, kita akan punya lambda A ditambah 1 dikurangi lambda dikalikan dengan B. Kalau secara visualnya, untuk mempermudah pemahaman, jadi kalau kita misalkan punya titik X dan titik Y, adalah kita tarik garis, ini adalah segmen garisnya. Jadi antara X dan Y di sini akan ada titik
Z di sini, di mana Z itu sama dengan lambda X ditambah 1 dikurangi lambda Y. Jadi titik Z ini adalah kombinasi cembung antara titik X dan titik Y. Kita ke definisi fungsi cembung atau convex function. Fungsi f(x) dikatakan cembung jika untuk setiap pasangan nilai x, misalnya adalah x1 dan x2, berlaku f lambda x2 ditambah 1 dikurangi lambda dikalikan x1 kurang dari sama dengan lambda fx2 ditambah 1 dikurangi lambda dikali fx1 untuk setiap syarat lambda yang sama. Jadi antara 0 dan 1. Oke, untuk mempermudah secara geometris bisa dijelaskan seperti ini. Jadi untuk setiap pasangan nilai x, jadi misalkan di sini kita punya titik x1, kemudian kita punya x2 di sini. Jadi x1 dan x2. Kemudian kita akan punya fungsi fx, jadi fungsi fx di sini. Ini akan dikatakan cembung jika berlaku bahwa f dari lambda x2 ditambah 1 dikurangi lambda x1 di sini kurang dari ini, garis yang atasnya. Jadi pasti dia akan kurang dari sama dengan lambda fx2 ditambah 1 dikurangi lambda dikalikan fx1. Jadi kalau misalkan di sini kita punya tadi adalah 2 titik x1 dan x2, kemudian berarti ini adalah fungsi atau f lambda x2 ditambah 1 min lambda x1. Kemudian kita kalau misalkan punya, kalau di warna biru, garis warna biru ini kita lihatnya dari sumbu Y ya. Jadi kita punya titik fx1. Di sini kita punya titik fx2 di sini. Kemudian kita punya line segment di sini. Berarti kita akan punya lambda fx2 ditambah 1 dikurangi lambda dikalikan fx1 adalah untuk mewakili yang garis berwarna biru di sini. Jadi pasti nilai dari yang f lambda x2 ditambah 1 dikurangi lambda x1 kurang dari sama dengan lambda fx2 ditambah 1 min lambda dikalikan fx1. Jadi ini. Jika ini terpenuhi berarti fx di sini adalah fungsi cembung. Ini. Berikutnya definisi fungsi cekung, jadi sama dengan definisi dari fungsi cembung, hanya saja tanda kurang dari sama dengan di sini diganti menjadi lebih besar sama dengan. Kemudian fungsi fx dikatakan cembung jika untuk setiap pasangan titik pada grafik fx, ruas garis yang menghubungkan kedua titik berada di atas atau tepat pada grafik fx. Jadi ini cara lain untuk lebih mudah memahami apakah fungsi itu merupakan fungsi cembung atau bukan. Jadi untuk setiap pasangan titik pada grafik fx, jadi kita punya ini fx, ruas garis yang menghubungkan kedua titik berada di atas atau tepat pada grafik fx. Jadi kita punya fx di sini, kita ambil dua titik sembarang, misalkan di sini dan di sini. Kalau kita tarik garis gini, otomatis dia pasti ada di atasnya, atas dari grafik fx. Berarti di situ dikatakan dia adalah fungsi cembung. Jadi misalkan lagi kita tarik di sini, kemudian di sini kita tarik garis, ternyata garis ini berada di atas fungsi fx, berarti ya dikatakan dia adalah fungsi
cembung. Jadi ini untuk lebih mempermudahnya itu tadi. Jadi kalau misalkan kita ambil 2 titik pada grafik fx itu, kemudian kita tarik suatu ruas garis, pasti nanti berada di atas atau tepat pada grafik fx tadi. Kalau fungsi cekung ini tadi kan tandanya diganti lebih besar sama dengan. Jadi otomatis yang ruas garis ini ada di bawahnya. Jadi bentuknya cekung gini. Gitu. Jadi yang garis ini berada di bawahnya. Jadi fungsi fx-nya di sini lebih besar dari ruas garis yang ditarik tadi. Ini definisi lain ya. Jadi samaan. Jadi fungsi fx dikatakan cembung jika turunan keduanya lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x. Jadi ini kita sudah familiar, jadi turunan keduanya kalau lebih besar sama dengan 0 berarti dia adalah cembung. Atau di situ pasti kurvanya itu adalah terbuka ke atas. Kalau cekung pasti ke bawah. Jadi terbukanya itu ke bawah. Oke, kemudian definisi berikutnya, ruas garis yang menghubungkan dua titik, x1, x2 sampai xn, dan y1, y2 sampai yn adalah himpunan titik-titik ini tadi, Z1, Z2, Zn dengan sama dengan adalah seperti ini. Ini adalah ketika kita bicara tadi dimensinya adalah dimensi N. Begitu juga untuk yang definisi selanjutnya. Jadi ini untuk ketika definisinya adalah pasangan titiknya di sini adalah berdimensi N. Sama di sini. Jadi untuk setiap pasangan titik pada grafik fx1, x2, xn, ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut berada di atas atau pada grafik fx1, x2 sampai xn. Jadi ini sama seperti sebelumnya di sini, tapi dimensinya adalah dimensi n. Definisi berikutnya adalah definisi himpunan cembung. Himpunan cembung adalah kumpulan titik-titik, di mana sehingga untuk setiap pasangan dalam himpunan, seluruh ruas garis yang menghubungkan kedua titik juga berada dalam himpunan. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan di situ, seluruh ruas garis, kalau misalkan kita pilih dua titik yang berada dalam himpunan tersebut, kemudian ruas garisnya kita tarik antara dua titik tersebut, pasti garisnya itu berada juga di dalam himpunan. Oke, nanti ada secara geometrisnya ya. Jadi himpunan cembung ini dibentuk oleh kedua fungsi cembung dan fungsi cekung. Oke, jadi misalkan ini gambarnya. Misalkan gambar yang pertama di sini, ini adalah himpunan titik-titik. Apakah ini adalah himpunan cembung? Cara menyelidiki apakah dia adalah himpunan cembung atau bukan. Jadi misalkan kita ambil dua titik sembarang di dalam himpunan cembung ini, kemudian kita hubungkan dengan garis tersebut atau ruas garis tersebut pasti juga berada di dalam himpunan. Oke, misalkan kalau kita ambil dua titik sembarang, kemudian kita tarik garis, kira-kira ruas garis tersebut akan berada di dalam himpunan atau tidak? Kalau misalkan itu terpenuhi, berarti ya sudah, itu namanya adalah himpunan cembung. Tapi ketika kita menemukan bahwa ada ruas garis yang berada di luar himpunan, berarti itu bukan himpunan cembung. Oke, kita cek satu-satu. Ini gambarnya seperti ini. Kira-kira cembung atau bukan? Gambar yang kedua. Ketiga. 4. 5. Kira-kira ke-6, cembung atau bukan? Ke-7, ke-8. Jadi kalau 8 di sini ada garisnya ya di sini ya. Kemudian ke-9. Kira-kira himpunan cembung atau bukan? Oke.
Oke, berikut adalah penjelasannya ya. Jadi kita misalkan punya himpunan di sini, kemudian kita tarik sembarang garis atau kita buat 2 titik, kemudian kita hubungkan dengan garis titik tersebut, pasti garis tersebut berada di dalam himpunan. Berarti ini adalah namanya himpunan cembung. Gambar yang kedua juga himpunan cembung, karena misalkan kita pilih 2 titik dimanapun, pasti ruas garisnya juga berada di dalam himpunan. Bedakan dengan gambar yang ketiga. Kita misalkan ada titik di sini, ini titik pertama, kemudian titik kedua di sini. Kemudian kita hubungkan, ada di sini ada ruas garis jadinya. Apakah ruas garis di sini berada di dalam himpunan? Ada yang tidak ya. Jadi di sini titik-titik di ruas garis di sini tidak berada di dalam himpunan. Berarti ini bukan himpunan cembung. Jadi ini contoh bukan himpunan cembung. Ini adalah himpunan cembung. Ini juga contoh bukan himpunan cembung. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ambil titik di sini dan di sini kita hubungkan. Di sini ada ruas garis. Ternyata di sini titik-titik pada ruas garis di sini berada di luar himpunan. Berarti bukan himpunan cembung. Ini berarti himpunan cembung. Ini juga pasti himpunan cembung. Mau titik dimanapun pasti nanti ruas garisnya ada di dalam himpunan. Kalau di sini misalkan kita ambil titik di sini, kemudian titik juga di garisnya di sini. Ini kelebihan ya garisnya. Jadi titik di sini pasti akan berada di pasti di situ ada ruas garis di sini, titik-titik di ruas garis di sini tidak berada di dalam himpunan. Ini juga contoh bukan himpunan cembung. Nah, ini juga pasti bukan himpunan cembung. Oke. Terakhir adalah titik ekstrim, himpunan cembung. Jadi sudah familiar ya dengan kata titik ekstrim di sini. Jadi biasanya kalau kita dulu ketika di SMA, ketika kita mengerjakan model program linear di situ, dalam bentuk grafik, kita akan bekerja di titik ekstrim. Jadi titik ekstrim. Sebenarnya dari titik ekstrim, himpunan cembung adalah, ini tadi penjelasannya tadi, titik dalam himpunan yang tidak berada pada sembarang ruas garis yang menghubungkan 2 titik lain dalam himpunan. Jadi titik ekstrim itu titik yang tidak berada pada sembarang ruas garis yang menghubungkan 2 titik lain dalam himpunan. Jadi dia itu letaknya tidak berada di garis yang menghubungkan 2 titik lain dalam himpunan. Jadi biasanya makanya ada di ujung-ujung. Jadi di puncaknya, di situ namanya titik ekstrim. Jadi di ujung-ujung. Oke. Jadi makanya program linear di sini nanti kita gunakan titik ekstrim untuk mencari kira-kira solusi optimalnya seperti apa. Oke. Model program linear, jadi sebenarnya kalian sudah pernah belajar ketika di SMA. Hanya saja di sini banyaknya variabel dan banyaknya batasan, di sini lebih banyak itu. Oke, contoh prototipenya. Jadi perusahaan kaca bening di sini merupakan produsen kaca berkualitas tinggi. Di sini memiliki 3 pabrik, pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Kerangka aluminium dan barang-barang logam dibuat di pabrik 1. Kemudian pabrik 2 membuat kerangka kayu, pabrik 3 memproduksi kaca dan merakit produk akhir. Karena penghasilan terus menurun, jadi manajernya memutuskan untuk mengubah produknya. Jadi produk yang kurang diminati dihentikan produksinya. Beberapa produk baru yang potensial diperbesar produksinya. Salah satu di antaranya adalah pintu kaca setinggi 8 kaki dengan kerangka aluminium yang disebut sebagai produk 1. Kemudian ada juga produk 2. Produk 2 adalah jendela gantung ganda yang besar ukurannya 4 x 6 kaki dengan kerangka kayu. Potensinya besar namun dibatasi dengan kapasitas masing-masing pabrik. Oke, datanya sebagai berikut.
Jadi kayak misalkan ini pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Tadi pabrik 1 itu adalah memproduksi kerangka aluminium dan barang-barang logam. Tadi produk 1 itu adalah pintu kaca. Pintu kaca dengan kerangka aluminium. Jadi kalau kita lihat memang di sini makanya dia akan diproses di pabrik 1 dan pabrik 3. Jadi cocok dia pabrik 3 di sini kan memproduksi kaca. Kemudian untuk yang produk 2 di sini dia akan diproses di pabrik 2 dan pabrik 3. Jadi ini tingkat produksinya. Jadi untuk produk 1 di sini ada dia akan produksi 1 di pabrik 1. Kemudian di sini akan kita butuhkan juga produk 2 itu pabrik 2-nya sebanyak 2. Kemudian untuk produk 1 di pabrik 3 sebanyak 3, produk 2 di pabrik 3 sebanyak 2. Tapi di sini ada kendala atau kapasitas yang tersedia di sini pabrik 1 itu hanya 4. Pabrik 2 hanya 12, pabrik 3 hanya 18. Jadi produksinya pabrik 1 hanya bisa 4, pabrik 2-nya itu 12, pabrik 3-nya 18. Kemudian kalau misalkan dia memproduksi tadi kaca di sini, itu akan dibutuhkan sebanyak 3 untuk produk 1. Kemudian dibutuhkan sebanyak 2 untuk produk 2. Begitu juga untuk yang pabrik 2 ketika dia membuat kerangka kayu. Itu kerangka kayunya akan dibutuhkan sebanyak 2 untuk produk yang 2. Itu juga untuk pabrik 1. Kemudian diketahui di sini laba per unitnya di sini adalah $3 untuk produk 1. Jadi per unit produk 1 yang terjual labanya adalah $3. Untuk produk 2 adalah sebesar $5. Jika manajernya ingin mendapatkan laba seoptimal mungkin dengan menentukan banyaknya produk yang dibuat, kira-kira model matematikanya bagaimana? Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah laba seoptimal mungkin ya di sini. Ada laba seoptimal mungkin. Maksudnya gimana laba seoptimal mungkin? Oke, ketika kita membuat model program linear, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mendefinisikan variabel keputusan. Jadi di sini adalah variabel yang dicari nilainya. Itu yang disebut sebagai variabel keputusan. Kalau permasalahan tadi berarti kita punya X1 itu adalah banyaknya produk 1 yang dibuat. X2 itu adalah banyaknya produk 2 yang dibuat. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan fungsi tujuan atau tujuan operasi. Tadi saya sebelum slide-nya tadi kan saya tekankan di belakang apa sih laba optimal? Maksudnya apa laba optimal? Kira-kira dimaksimalkan atau diminimalkan labanya? Nah, pasti dimaksimalkan ya karena kita di sini bicara laba. Jadi kita akan maksimalkan laba. Laba di sini adalah Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Tadi 3 ini adalah pendapatan atau laba per unit jika X1 di sini kira-kira banyaknya produk yang dibuat. Begitu juga untuk X2. Jadi $3 per unit, $5 per unit. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kendala, yaitu batasan yang ada pada sistem. Tadi pabrik 1 ada punya kapasitas ya. Jadi X1 kurang dari sama dengan 4. Berikutnya 0X1 karena tadi ketika pabrik 2 tetapi di produk 1 di situ dia tidak membutuhkan atau produk 1 itu tidak membutuhkan barang produksi dari pabrik 2. Jadi di sini 2X2 dikurangi 2X2 kurang dari sama dengan 12. Kemudian yang ketiga adalah 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 8.
Kemudian jangan lupa di sini kendala non-negativitas. Jadi non-negativitas bahwa X1 dan X2 nanti di sini banyaknya produk 1 dan produk 2 yang dibuat tidak mungkin negatif. Jadi X1, X2 di sini lebih besar sama dengan 0. Jadi ini beberapa hal yang penting ketika kita membuat model program linear. Jadi adalah mendefinisikan variabel keputusan, menentukan fungsi tujuan, kemudian menentukan kendala. Kendala di sini adalah kendala fungsionalnya di sini, kemudian juga ada kendala non-negativitas. Jadi model matematikanya maksimumkan Z dengan Z-nya adalah 3X1 ditambah 5X2 dengan syarat adalah X1 kurang dari sama dengan 4, 2X2 kurang dari sama dengan 12, 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 18. X1, X2 lebih besar. Jadi terminologi umum dari program linear. Ketika kita ambil contoh tadi, jadi contoh prototipe tadi ada kapasitas produksi, yaitu 3 pabrik. Kemudian produksi produk, jadi ada 2 produk. Kemudian tingkat produksi produk di sini kita simbolkan dengan XJ. Jadi tingkat produksi produk J yaitu adalah XJ. Laba di sini kita bisa simbolkan dengan Z. Jadi kalau dalam bentuk terminologi umum atau masalah umumnya, jadi kapasitas produksi di sini disebut sebagai sumber daya. Kemudian tadi pabriknya itu ada 3, berarti ada M sumber daya. Kemudian produksi produk di situ adalah disebut sebagai kegiatan. Jadi ketika ada 2 produk, berarti ada 2 kegiatan. Atau kalau dalam bentuk umumnya adalah N kegiatan. Kemudian tingkat produksi produk J, di sini adalah tingkat kegiatan J, ya sama ya, di sini adalah XJ. Kemudian laba tadi adalah ukuran kinerja, yaitu adalah Z. Itu adalah untuk bentuk umumnya. Jika kita sajikan dalam bentuk tabel, jadi ini adalah sumber daya ya, jadi sumber daya 1, sumber daya 2. Tadi sumber daya adalah misalkan adalah pabrik tadi, pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Jadi ini barisnya ini adalah pabrik 1, pabrik 2, jadi ini untuk menyatakan sumber daya. Kemudian kolomnya di sini adalah kegiatan. Tadi adalah produk ya, produk 1, produk 2. Ini adalah kegiatan 1, kegiatan 2, sampai kegiatan N di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada matriks ya, ada matriks di sini. Ukurannya adalah berarti M kali N. Jadi A11 ini adalah koefisien tadi. Koefisien dari masing-masing batasannya. Jadi A11, A12, dan seterusnya. Kemudian jumlah sumber daya yang tersedia. Ini kita sebut sebagai B1, B2, dan seterusnya hingga BM. Kemudian unit kegiatannya di sini atau delta Z-nya di sini adalah C1, C2 sampai Cn. Jadi pasti bersesuaian dengan kegiatannya. Kegiatannya sebanyak N. Di sini Z-nya atau unit kegiatannya juga sebanyak N. Dan begitu juga untuk tingkat kegiatan atau ini tadi kita sebut sebagai variabel keputusan ya. Jadi X1, X2 juga di sini mengikuti dari banyaknya kegiatannya. Di sini adalah sebanyak Xn. Ini adalah data untuk model program linear. Perumusan model program linear yaitu memaksimumkan Z dengan Z sama dengan C1, X1 ditambah C2, X2 ditambah sehingga Cn, Xn. Jadi di sini kegiatannya adalah sebanyak N. Kemudian C-nya ini tadi adalah delta Z tadi ya. Jadi adalah cost, jadi biaya. Kemudian dengan syarat di sini A11X1 ditambah A12X2 hingga ditambah A1NXN kurang dari sama dengan B1. Jadi B1 tadi ini adalah yang kapasitasnya tadi.
Kemudian A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2NXN kurang dari sama dengan B2. Hingga kita punya AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah AMNXN kurang dari sama dengan BM. Jadi kalau kita lihat di sini banyaknya sumber daya adalah sebanyak M. Dan X1, X2, dan Xn di sini lebih besar sama dengan 0. Jadi kendala non-negativitas. Jadi ini variabel keputusannya X1, X2, dan Xn di sini lebih besar sama dengan 0. Bentuk lain, jadi kalau ini adalah model umum program linear, tapi bisa juga model tersebut memiliki bentuk lain. Jadi misalkan di sini adalah mungkin fungsi tujuannya adalah meminimalkan, itu bisa juga. Kemudian kendala fungsionalnya bertanda lebih besar sama dengan, atau bisa juga tandanya adalah sama dengan. Itu masih juga merupakan model program linear. Kemudian kendala tak negatif hilang, jadi non negatif hilang untuk beberapa variabel keputusan. Itu juga bisa bentuk lain dari program linear. Sehingga Xg-nya tidak dibatasi dalam tanda untuk beberapa nilai J. Kemudian istilah untuk solusi model program linear. Solusi bisa disebut juga sebagai penyelesaian. Itu adalah nilai tertentu dari n pasang variabel keputusan. Jika variabel keputusannya adalah X1, X2, X3 hingga Xn. Jadi nilai dari X1, X2, Xn itu disebut sebagai solusi atau penyelesaiannya. Kemudian kita akan punya ada yang namanya solusi visible atau penyelesaian yang layak. Jadi itu adalah solusi yang memenuhi semua kendala atau batasan. Jadi kendala sama batasan itu sama ya, hanya penyebutannya aja boleh kita sebutnya kendala atau bisa juga sebagai batasan atau bisa juga sebagai syarat atau bisa juga constraint, itu sama saja. Jadi kalau misalkan nanti di situ solusinya atau X1, X2 sampai Xn-nya di situ memenuhi semua kendala, itu dinyatakan sebagai solusi yang layak atau visible. Kemudian daerah atau himpunan visible adalah himpunan dari semua solusi yang layak. Jadi himpunan dari semua solusi yang layak di sini disebut sebagai daerah atau himpunan visible. Solusi optimal ini adalah solusi visible yang memberikan nilai terbaik bagi fungsi tujuannya. Jadi solusi optimal itu adalah solusi visible yang memberikan nilai terbaik bagi fungsi tujuannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada solusi, itu adalah penyelesaian atau nilai dari X1, X2 sampai Xn itu disebut sebagai solusi. Kemudian kalau X1, X2 sampai Xn itu tadi nilainya itu memenuhi semua kendala atau semua batasan yang ada, itu disebut sebagai solusi yang layak atau solusi yang visible. Kalau misalkan tidak memenuhi semua kendala atau misalkan ada 4 kendala, ada 1 kendala di situ tidak terpenuhi, berarti dinyatakan itu adalah solusi yang tidak layak atau invisible. Kemudian himpunan dari solusi yang layak disebut sebagai himpunan visible atau daerah visible. Kemudian solusi optimal adalah solusi visible. Jadi dikatakan solusi optimal itu syaratnya yang pertama adalah dia harus visible, jadi harus layak. Kalau misalkan tidak layak ya tidak bisa disebut sebagai solusi optimal. Jadi harus layak dulu atau dia harus memenuhi semua kendala yang ada dan juga dia bisa memberikan nilai terbaik. Terbaik di sini maksudnya adalah nilai yang paling maksimum atau juga nilai yang paling minimum bagi fungsi tujuannya. Tuh. Kemudian ada juga titik visible, itu juga sama, jadi disebut sebagai solusi visible sama.
Jadi di sini AIJ, BI, CJ dengan I-nya itu tadi adalah berjalan 1, 2 sampai M. Jadi M sumber daya, J-nya di sini adalah N. N kegiatan. Itu sebagai parameter ya, sebagai parameter di sini juga. Oke, untuk pengantar bagian pertama saya kira cukup sampai di sini. Nanti bagian kedua bisa dilihat pada video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.